Iya, belum saya. Wah, ini eman Pak kalau tidak direkam ini. Nggih, nggih. Sekian banyak ormas Islam yang ada juga belum serius menangani peningkatan ekonomi umat Islam di sektor taktis maupun strategis. Di sana-sini gerakan mereka sekedar merespon peluang-peluang sesaat yang muncul di sela-sela kompetisi pelaku ekonomi dominan. Tentu saja kondisi itu tidak memberikan harapan dan prospek bagi umat Islam kecuali hanya mengatasi kendala-kendala internal. Artinya memang repot, Pak. Ada ormas Islam itu seperti DNU juga yang diopeni itu banyak. Ada sisi pendidikan, ada sisi ekonomi, ada sisi pergerakan politik, belum yang lain-lain masalah kemandirian ekonomi atau apa. Nah ini memang juga problema juga bagi kita. Sehingga kalau memang sudah terjadi semacam ini, yang ada di dalam kaidah itu ya kita dahulukan al-aham fal-aham. Yang paling penting itu kita dahulukan. Baru yang agak penting, kemudian yang agak penting lagi. Tantangan di masa depan hampir dapat dipastikan makin berat. Berat karena kesiapan umat Islam menghadapi era tinggal landas dan era industrialisasi sangat lemah. Ibaratnya kita itu sudah ketinggalan kereta, Pak. Karena ya secara sejarah memang di abad ini dunia itu dikuasai oleh orang non-muslim, terutama Barat, kemudian orang Cina, kan semacam itu. Sehingga mau tidak mau berimbas kepada SDM umat Islam yang memang diakui atau tidak rendah. Ini dibuktikan begini, Pak. Ini ya meskipun ini klaim Barat ya, bahwa umat Islam itu jumlahnya lebih banyak daripada orang Yahudi. Tapi orang Yahudi itu mereka paling banyak menerima Nobel. Artinya apa? Ini menunjukkan bahwasanya kuantitas kita itu memang oke, bagus. Tapi secara kualitas kita itu masih kalah dengan mereka-mereka non-muslim. Dalam prestasi, dalam apa kan umat Islam itu yang mendapatkan penghargaan dalam bentuk Nobel atau penghargaan yang lain itu sangat sedikit. Ya terlepas karena memang dunia dari segala arah sekarang itu dikuasai non-muslim, itu kan faktor lain. Tapi memang umat Islam itu sekarang hanya mengurusi masalah keagamaan yang seakan-akan di situ terlepas dari hal-hal yang sifatnya duniawi, sebagaimana ekonomi. Mereka belum bisa mensinergikan bagaimana konsep fit dunia hasanah wa fil akhirati hasanah, ini belum bisa. Hanya sebatas doa saja, Pak. Tidak mustahil mereka kembali akan terposisikan sebagai objek mobilisasi dan eksploitasi pelaku ekonomi di tengah kompetisi global. Ini yang kita khawatirkan sebenarnya. Ya memang ini sudah wujud bahwasanya rata-rata orang-orang Islam di bagian manapun ini hanya sebagai konsumen, tidak sebagai produsen. Yang saya gambarkan seperti di Indonesia ini kan banyak perusahaan asing yang ada di negara kita. Jadi yang bekerja orang Indonesia, kemudian yang mengelola orang Indonesia, yang membeli hasil olahan itu juga orang Indonesia, tapi uangnya itu tidak ke Indonesia, tapi ke luar negeri. Iya, iya. Ini teori yang sebenarnya harus kita istilahnya itu carikan sebuah perubahan. Jangan sampai kita itu menjadi budak di negara sendiri. Ya, kenapa ini bisa terwujud ya? Karena memang dulu memang ada kesalahan, mungkin saya katakan kesalahan, ada sebagian orang yang di situ merelakan asetnya untuk dijual kepada pihak asing sehingga pihak asing itu bisa menguasai kita. Ya meskipun ini tidak bisa disalahkan karena mereka juga punya hak untuk menjual barang atau aset yang milik mereka sendiri. Tapi dari sisi jiwa nasionalisme, patriotisme untuk mensejahterakan warga Indonesia ini ya tidak bisa ditempuh dengan cara semacam itu. Ini gerakan-gerakan Islam di bidang ekonomi sekaligus diruntut mampu menggerakkan solidaritas sosial di kalangan umat Islam. Agenda lain adalah menumbuhkan etos kerja dan kepedulian akan perlunya sistem manajerial yang mempunyai daya saing untuk menghadapi kemungkinan dominasi ekonomi golongan tertentu. Lemahnya etos kerja selama ini adalah karena kecilnya sumber daya insani di kalangan kaum muslimin. Nah ini yang saya katakan tadi. Sementara itu sikap konsumtif cenderung meningkat tanpa diimbangi sikap yang produktif. Salah satunya ini merupakan dampak dari kecenderungan hidup serba praktis dan
pragmatis. Lebih ironis lagi, bersamaan dengan sikap konsumtif itu muncul sikap materialis. Kita terbiasa dengan hal-hal yang instan. Salah satunya juga dipengaruhi karena memang dari aspek kita itu SDM-nya juga rendah. Terbukti konon Indonesia itu juga menempati di Asia saja menempati peringkat ke-60 atau 61 sebagai bangsa yang di situ paling rendah minat bacanya. Kita masih berada di bawahnya Thailand, Malaysia, kemudian Singapura terutama itu. Artinya faktor-faktor ini yang di situ menyebabkan bahwa sumber daya manusia kita itu memang kalah dari yang lain. Karena kita itu tidak punya modal berupa keterampilan atau tidak punya modal dalam wawasan, sehingga membuat mindset kita itu cenderung pragmatis. Kita main aman saja, tidak usah ngoyo-ngoyo untuk membuat atau inovatif dalam membuat barang. Sehingga hal ini menimbulkan ya sifat konsumtif juga. Akhirnya kita lebih suka impor daripada mengekspor. Kita lebih suka mengkonsumsi daripada memproduksi barang. Ini akhirnya ini menunjukkan bahwasanya kita itu bangsa yang minder juga. Minder dalam artian kita sebenarnya bangsa yang besar, tapi terkesan kita itu kecil di hadapan negara-negara lain. Ya, karena memang mindset kita ini memang ya perlu untuk dibenarkan dengan sedikit demi sedikit. Pandangan orang tentang hidup selalu berbeda-beda. Bagi umat Islam, hidup bukan sekedar untuk hidup. Hidup bukanlah tujuan. Kehidupan manusia merupakan proses yang akan berakhir di dunia ini dengan datangnya kematian. Sebagai proses, maka hidup tentu memerlukan berbagai sarana. Bentar, ini saya pindah lagi. Mendasar secara fisik adalah kesehatan dan ekonomi. Namun dua hal ini mempunyai dimensi moral dan spiritual bagi manusia. Model pembangunan yang difokuskan pada pertumbuhan ekonomi cenderung memisahkan dan mengasingkan aspek moralitas ini. Akibatnya gerakan ekonomi yang selalu berhadapan secara antagonis dengan sistem nilai moral dan spiritual. Gerakan ekonomi berjalan bebas tanpa nilai menciptakan logikanya sendiri. Kompetisi yang muncul berjalan tanpa kontrol dan cenderung ke arah individualisme, materialisme, dan konsumerisme. Ini saya contohkan begini, Pak. Di Kediri saya, ini ada sebuah pabrik rokok itu, mereka itu membuat segala suatu bahan itu secara diolah sendiri, tidak melibatkan mungkin konsorsium pihak lain, sehingga inilah yang saya katakan watak-watak individualis. Jadi ada pabrik itu ya, pengolahan pabrik rokok gitu. Iya betul, mulai dari sawah tembakau itu dikelola sendiri. Kemudian pabrik pembuatan kertas papir itu, kertas untuk membungkus rokok itu juga sendiri. Kemudian juga gudang-gudang untuk menyimpan, kemudian nanti jangan-jangan rokoknya dirokok sendiri, Ustaz. Ya kalau itu enggak tahu saya, tapi yang jelas ada pemikiran untuk menghemat daya itu tidak melibatkan orang lain. Nah, sehingga yang saya katakan ini individualis. Saya bandingkan itu dengan Thailand. Kalau di Thailand itu mereka itu bisa dipersatukan. Artinya perusahaan yang besar itu tidak menutup pintu bagi orang lain untuk yang ingin berkreasi. Misal ada pabrik peralatan rumah tangga. Bahan-bahan mereka ini tidak dibuat sendiri, tapi juga menerima bahan dari orang lain. Misal ada yang ahli bikin besi, ada ahli bikin bahan plastik, ada yang mika. Tapi kalau di sini mulai dari bahannya, mulai dari pengolahannya, mulai sampai tetek bengeknya itu semuanya dulu sendiri. Ini yang saya katakan ya sebenarnya dari sisi kemandirian bagus. Cuma karena kita ini kan orangnya banyak, Pak. Perlu dari kita selain untuk memperkaya, juga kita itu mengasihi orang untuk bisa turut andil. Sehingga mereka itu bisa tersejahterakan ekonominya. Semacam itu. Artinya perusahaan itu tidak hanya dibuat untuk menyerot tenaga kerja saja, tapi juga menggandeng pihak lain yang punya kreativitas dan punya wadahnya untuk sama-sama bahu-membahu kita sejahterakan bareng-bareng. Ini yang belum wujud di Indonesia. Mulai Terus tinjauan ini Ustaz, tinjauan yang ini kan kita lihat ya, kalau untuk
golongan-golongan kayak ini balik ke ini agak ke hukum rokok ya berarti ya. Betul, Ini betul. kalau pandangan Nahdlatul Ulama kan sampai batas ma'ruf makruh aja kan ya. Betul, makro. Karena itu nanti implikasinya ketika haram kan pabriknya haram. Ya, otomatis Iya. semacam itu, Pak. Nah, terus pekerjanya dapat duit dari duit haram kan gitu. Betul. Jadi implikasinya itu banyak kalau kita itu sampai mengharapkan. Betul. Kalau hukum rokok di dalam Islam itu sebenarnya ada 3, Pak. Hukum asalnya itu adalah mubah. Akan tapi melihat potensi bahwasanya rokok itu kan menimbulkan mafsadah atau doror jangka panjang. Sehingga ini dikatakan makruh. Karena tidak setiap orang yang merokok itu mendapatkan doror. Tapi jangka panjang mesti dapat. Nah, kecuali bagi mereka-mereka yang di situ dalam keadaan sakit, sehingga ketika merokok itu doror langsung wujud. Seperti orang yang terkena kanker paru-paru sudah stadium 4 semisal, dia itu masih merokok, sehingga ketika merokok langsung dadanya sesak semisal, nah itu haram merokok. Ada yang mengatakan wajib bagi mereka-mereka yang di situ tidak bisa terhindarkan dari rokok. Karena ketika mereka itu terhindar, mereka tidak merokok, mereka itu tidak akan bisa jalan pikirannya atau jalan aktivitasnya. Iya, ya. Nggak bisa Ini konsentrasi ngaji kalau nggak ngerokok. Gitu. betul. Nah ini yang saya katakan sebenarnya hukum rokok itu ada 3. Ada yang mubah dalam artian makruh, ada yang menghukumi haram, dan ada yang menghukumi wajib bagi sebagian orang yang tidak bisa terlepas dari rokok. Jadi semacam itu. Kita di dalam menfatwakan salah satunya, semisal hanya menfatwakan makruh, itu juga tidak bijak, Pak. Karena diakui atau tidak, rokok itu juga perkara-perkara yang merusak sebenarnya. Tapi kalau mengharamkan juga tidak lebih bijak. Karena begini, Pak, logikanya. Bahwa pertama, dari sisi ekonomi, rokok itu kan satu-satunya aset yang besar di Indonesia. Di mana perusahaan itu kan yang masih dikuasai oleh orang Indonesia sendiri, ya salah satunya itu rokok. Diakui atau tidak. Hingga ini juga berperan dalam sisi ekonomi, sangat menopang bagi keberlangsungan negara Indonesia ini. Yang kedua begini, Pak, kalau rokok itu diharamkan hanya gara-gara penyakit yang belum tentu wujudnya, masih banyak makanan-makanan instan yang di situ sebenarnya lebih berbahaya. Akan tapi karena kita itu kadung terjustifikasi oleh salah satu hal, sehingga kadang kita lupa. Kita tuh fokusnya yang membahayakan cuma rokok. Tapi sebenarnya makanan-makanan instan seperti yang mengandung penyedap rasa, pewarna, itu sebenarnya lebih membahayakan. Dan rokok itu Harusnya kan makruh hanya, juga ya. ya itu makruh sama seperti rokok. Karena yang jadi ilat atau alasan itu bisa membahayakan dalam jangka yang panjang, semacam itu. Nah, makanan instan itu kan bisa menyebabkan kalau seperti makanan minuman yang ada istilahnya pemanis buatannya itu, Pak, itu kedepannya kan Ya, bisa sakarin. mungkin batuk atau pilek kan semacam itu. Kan ya tidak ada bedanya dengan orang rokokan itu ya bisa-bisa batuk atau bisa-bisa paru-parunya itu terkena penyakit atau bagaimana kan semacam itu. Sehingga kalau mengharamkan rokok juga tidak bijak juga. Kecuali kalau itu diharamkan hanya pada sebagian orang yang memang harus diharamkan karena dia itu jelas-jelas terkena penyakit atau Jadi gini, Ustaz, hukum menerima manfaat. rokoknya itu parsial. Betul, betul. Artinya tidak bisa kita terapkan ke dalam fatwa. Itu sangat tidak bijak menurut saya. Ya, bukan berarti kalau saya itu sebagai orang yang ngerokok sehingga saya itu subjektif, enggak, Pak. Tapi yang jelas memang semacam itu. Kalau Pak Aziz itu katanya warka'u ma'rokiin. Iya betul, warga Maroki. Itu alil hisab, Pak. Alil hisab. Padahal kalau hari raya itu menggunakan ru'yah, tapi dalam merokok itu ya termasuk alil hisab. Bagaimana mungkin Pak ada yang tanyakan lagi? Iya, monggo dilanjut Ustaz.
saya lanjutkan bahwa pengembangan. Bentar. Pengembangan aspek ekonomi itu sendiri merupakan proses interaksi dari serangkaian upaya peningkatan sarana yang menunjang bagi kehidupan manusia. Penumbuhan etos kerja yang diarahkan pada kualitas sumber daya manusia yang seimbang dengan sumber daya alam maupun penyediaan dan penciptaan lapangan kerja merupakan agenda besar bagi gerakan ekonomi Islam. Ini akan menjamin pada penciptaan keadaan ekonomi yang seimbang dan diilhami oleh moralitas spiritual. Harus diakui selama ini gerakan-gerakan ekonomi di kalangan Islam belum mempunyai strategi jangka pendek maupun jangka panjang. Karena apa, Pak? Diakui atau tidak, gerakan-gerakan ekonomi itu mereka spirit ekonominya akan mati ketika sudah berhadapan dengan agenda politik. Diakui atau tidak. Ya sebenarnya tidak hanya gerakan ekonom, tapi di bidang lain seperti olahraga pun kita itu masih belum bisa membedakan mana muatan politik dan mana yang muatan murni dari organisasi itu. Mungkin Bapak sebagai dosen sudah pernah melakukan penelitian, saya yakin sudah lebih paham lah. Sementara peta ekonomi masyarakat Islam belum dirumuskan secara konkret. Nah, seperti yang saya katakan, masalah bank. Ini saja mereka tidak sepakat. Ada yang masih kolot, tidak mau menerima bank konvensional, ada yang di situ menerima. Ketika dibuat bank syariah itu juga kritikannya macam-macam. Sebenarnya yang bersyariah itu pinginnya kita rubah secara sedikit-sedikit, tapi dipahami oleh mereka-mereka yang tidak setuju sebagai syariah yang di situ tidak sesuai dengan agama Islam atau hanya pelabelan saja. Nah ini juga repot. Mungkin karena saking banyaknya warga kita, ya akhirnya mereka juga berbeda-beda pendapat, ditambah juga kan hak kebebasan pendapat kan di sini dijunjung tinggi. Nah, betul. Ini yang memberi istilahnya tidak bisa mempersatukan. Kalau orang-orang yang masuk ke grup sebelah Wahabi itu langsung bank itu nggak boleh. Jadi memang kayaknya ada bank tersendiri yang digunakan, misalnya muamalat apa bank satunya itu apa? Bank Syariah Indonesia. Nah itu terfriksinya itu di situ. Friksi antara kita berada dalam keadaan darurat atau friksinya ya kita harus mau nggak mau harus pakai non riba kan gitu. Betul. Tapi menurut Bapak, apakah ada sistem non riba itu? Apakah ada? Artinya nggak ada, Ustaz. Apakah mau bank itu mencarikan dana tanpa adanya kelebihan ketika dalam pembayaran ulangan bagian? Iya. Sekarang gini, itu kan makanya banyak orang mengatakan bahwa bank syariat itu lebih kejam dari bank konvensional itu karena misalnya mengatakan bahwa itu bukan bunga tetapi bagi hasil. Bagi hasilnya itu kadang lebih besar dari bunga yang ditetapkan bank konvensional gitu. Oh, dan begitu itu ya. Harus ada. Jadi misalnya angsuran kalau pakai konvensional 700.000. Nah, bagi hasilnya itu kadang-kadang harus 1 juta gitu. Jadi orang menganggap, oh ini syariah tapi pada labelnya saja. Kemudian modal dari bank syariah itu tetap dari bank konvensional gitu. Wow, jadi ya betul, di betul. dunia itu tidak ada bank sentral yang lepas dari World Bank, dari Bank Dunia atau IMF, semuanya itu kan pasti masuk. Cuma ketika dihutangkan kepada bank-bank syariah itu tetap kan nggak ada akad, misalnya bank konvensional terus mengutangi bank syariah. Itu kan akadnya juga nggak jelas, Ustaz. Akadnya apa coba? Betul. Berarti ada 2 tinjauan, Pak ya. Pertama, bunga atas nama riba atau bunga atas nama kirot. Kirot itu kan ada ribhunya, kan semacam itu. Sebenarnya dari si ini juga lebih kejam atau lebih besar ngoten nggih bunganya ini. Mulanya kemarin pengusaha Tionghoa itu seperti Yusuf Hamka kan mengkritik habis-habisan konsep syariah karena
syariah yang sebenarnya itu harus lebih bermoral, tapi kenapa di dalam prakteknya itu kok Nah, malah lebih kejam, semacam itu. betul. Betul. Jadi makanya kan kemarin akad mudharabah itu kalau orang sekarang bilangnya akad mudah rebah. Hmm, ya memang betul. Sekarang juga ini kadang-kadang sistem sistem apa ya collectingnya antara bank syariah dengan bank biasa itu ya sama saja pakai debt collecting kan. Oh, tetap semacam itu, Pak ya. Iya, tidak tidak pakai senyum-senyum assalamualaikum apa gimana gitu ya. Memang awalnya saja sudah cari dana itu ya sumbernya dari bank konvensional. Betul, betul, Sistem dari pertengahan ini ya sudah nggak mungkin. betul. Yang namanya bank itu semua kan terregulasi di Bank Indonesia, bank sentralnya. Bank Betul. Indonesia itu pasti dapat utangan dari Bank Dunia. Nah, Bank Dunia itu pasti dari konsorsium-konsorsium. Kalau istilahnya itu apa itu kayak misalnya ya konsorsiumnya yang paling besar itu misalnya 300 konsorsium 300 yang atau grup-grup kadang kan munculnya terus ini grup-grup Illuminati dan sebagainya gitu. Betul, betul. Bahkan negara Islam yang tergabung di OKI itu juga pakai sistem ini, Pak. Bank-bank Oke, negara. nggak mungkin Ustaz sekarang misalnya ya orang misalnya ya di bank kayak di Brunei Darussalam. Brunei Darussalam itu kan banknya namanya Islam semuanya. Tapi konsepnya ya nggak ada yang pinjaman kok nggak ada apa itu istilahnya tambahan nilainya itu nggak ada. Kalau seperti di negara Iran, Pak, yang diembargo itu, Pak. Nah, kalau di Iran itu konsep ekonominya tetap ya, artinya gini, Iran itu meskipun dia menggunakan apa bank sentralnya itu tetap perlu bantuan internasional, Ustaz. Kadang malah sama bank Rusia gitu. Oh, jadi mereka-mereka itu sebenarnya bahasa embargo itu tidak secara mutlak tidak dibantu sama Enggak, sekali. Iran itu kan kerjasamanya ya, Iran ini kerjasamanya kan tetap sama Rusia sama Cina, toh. Oke, sama kubunya Uni Soviet Blok Timur. Ya betul, nggih. Makanya kalau sekarang kalau dikatakan riba, ya itu saya setuju malahan pendapatnya Ustadz kemarin ini dalam keadaan darurat itu pandangan fikihnya ya pandangan fikih Al Azhar, artinya pandangan fikih yang ini jangan dilihat dari sisi ribanya, tapi dilihat dari sisi keperluan mendesak saat ini. Gitu. Betul, betul. Kalau saya pahami, saya punya himpunan fatwa ulama Al-Azhar itu hampir 90% mereka itu memperbolehkan dengan konsep apa namanya itu darurat. Sekalipun mereka sebenarnya juga mengakui kalau riba haram. Andaikan transaksi bank Iya, ini Ustaz. melanggar riba haram, tapi kan keadaan itu ya sekarang itu darurat, bahkan daruratnya tidak hanya ke personal warga tapi lebih ke arah negara. Nah, ini yang lebih membahayakan kalau tidak terpenuhi kebutuhannya. Kalau hanya satu orang Iya, itu Ustaz. tidak mendapatkan hutangan kan pol mentok dia itu jadi orang miskin sendiri. Tapi kalau satu negara itu tidak punya uang, akhirnya kan terjadi apa ketimpangan. Ya seperti Iya, di Ustaz. negara-negara itu di Afrika kan Ya kemarin ada sekarang yang kan ambruk orang itu. gini, orang perlu makan. Terus Betul. satu-satunya pekerjaan yang tersedia misalnya jadi tukang ojek. Nah, tukang ojek itu kalau dia nggak punya motor pasti nggak bisa disebut tukang ojek kan. Nah, untuk mendapatkan motornya itu dia kan kredit. Nah, untuk mendapatkan kredit itu kan dia nanti kembalikannya lewat penghasilannya itu. Nah, kalau kita dihukumi bahwa riba, wah ini riba haram, berarti kan sejak dia submit pertama ke Gojeknya itu, berarti dia sudah melakukan hal yang haram kan, karena pertama kali sudah akad kredit. Betul, betul. Nah, itu implikasinya banyak. Makanya kan kita bukan memoderasi ya, harus lihat suasana ekonomi saat ini, kebijakan-kebijakan ekonominya seperti apa gitu kan. Betul, betul. Jadi memang saya yakin fatwa-fatwa ulama itu ya tidak mungkin tanpa alasan yang khusus lah.
Kemarin saya juga sebenarnya agak ingkar, Pak. Ya ini kok riba kok diperbolehkan dengan sistem-sistem semacam ini. Ternyata memang ada dasarnya dan mereka itu memang juga sudah mengkaji tidak hanya dari aspek sosialnya saja, tapi juga dari aspek ketahanan negaranya, ekonomi negara dan sebagainya begitu. Betul. Bisa kita teruskan, Pak, atau ada yang tanyakan? Kami persilahkan. Monggo lanjut aja, Ustaz. Monggo dilampun lanjut ke Ustaz. Lanjut Ustaz, mireng mboten? Ya, tadi sinyalnya kayaknya kalau di saya agak terputus-putus. Oh, nggih Ustaz. Saya teruskan sekarang mengenai pajak dan peranan kiai. Pada dasarnya, Pak, sebelum saya terangkan masalah pajak ini, hukum pajak sebenarnya itu kalau dulu ulama salaf merumuskan itu ya haram, Pak. Karena di dalam agama Islam bagi pemerintah atau bagi swasta itu tidak boleh menarik paksa orang lain untuk memberikan hartanya. Jadi orang itu tidak boleh disuruh, diwajibkan untuk bersedekah atau sesuatu yang istilahnya sifatnya tarian. Kecuali dalam kasus zakat. Kalau zakat itu memang ada nasnya sehingga diperbolehkan. Cuma lama-kelamaan karena memang negara itu kan ya butuh yang namanya pemasukan dan tidak mungkin negara itu hanya menghasilkan dana dari BUMN saja. Sehingga negara itu juga mau tidak mau butuh yang namanya pajak, di mana pajak itu ya menjadi mungkin hal yang sebelumnya itu diharamkan, akhirnya mau tidak mau ya menjadi kebutuhan. Nah ini sama seperti kasus bank menggunakan sistem riba tadi, sebuah hal yang di situ tidak bisa dihindari. Cuma di dalam prakteknya perlu nanti kita kontrol atau perlu kita analisa, jangan sampai pajak itu yang asalnya dibuat kebijakan pajak itu untuk kemaslahatan malah membahayakan rakyat, terutama dalam masalah kesejahteraan rakyat. Saya jelaskan ada fenomena baru yang masih menimbulkan berbagai pertanyaan. Jika masalah perpajakan dikaitkan dengan peranan kiai atau ulama, pada umumnya para kiai belum banyak yang mengetahui tentang seluk-beluk perpajakan yang berlaku. Mengapa ada pajak? Apa dasar penentuan wajib pajak? Untuk apa hasil pajak? Dan apa standarisasi penentuan jumlah pajak? Nah ini yang saya kaitkan tadi. Bisa didengar Pak suaranya nggak Pak ya? Nggih, bisa Ustaz, monggo. Sebentar. Saya terangkan lagi bahwa di dalam kitab salaf itu kan ada hukum haramnya menarik harta dari orang lain kalau itu menimbulkan pemaksaan. Artinya ketika memberikan itu dia memberikan karena ketidakenakan hati atau karena takut. Nah ini memberikan semacam ini juga menerima hartanya ini haram, Pak. Nah, sehingga pada dasarnya mewajibkan pajak bagi semua rakyat itu juga diharamkan. Pada hukum asalnya. Yang diperbolehkan itu hanya dalam kasus zakat saja. Ini hukum asalnya. Belum kita benturkan dengan keadaan-keadaan darurat sekarang ini belum. Semua itu, saya teruskan, semua itu belum banyak diketahui oleh para kiai. Meskipun dalam hal ini para kiai hampir dapat dipastikan telah mentolerir dengan sikap sedia membayar pajak yang telah ditentukan. Jadi kan setiap hari kita harus membayar pajak itu Pak, mulai dari pajak bumi dan bangunan, kemudian kepemilikan sepeda motor, pajak usaha, dan yang lain-lain. Sikap toleran seperti itu mungkin didasarkan atas konsekuensi logis dari pendapat mereka tentang kewajiban nasbul imamah
atau mengangkat kepemimpinan dan kewajiban mentaati imam dalam hal yang menyangkut masalahul ammah, kepentingan umum. Sikap ini lalu mempengaruhi masyarakat muslim di tingkat bawah yang pada umumnya juga aktif membayar pajak, paling tidak PBB, pajak bumi bangunan, meskipun seringkali dirasa amat memberatkan. Nah, ini sisi yang sebenarnya itu mengharamkan. Sikap ini akan berbeda bila dibandingkan dengan siasat sebagian masyarakat kelas menengah ke atas yang justru mencari-cari jalan untuk menghindari pungutan pajak atau paling tidak meminimalkan jumlah pungutan pajak usahanya. Nah, ini yang kita bahas memang problema. Jadi masyarakat kecil itu mereka lugu, mereka mengikuti tapi nggak keberatan. Sementara kalangan menang ke atas yang punya modal besar, mereka itu malah berusaha untuk mengkelah, jangan sampai membayar pajak secara penuh. Nah, ini juga permasalahan sendiri. Ini Ustaz, ini yang terakhir itu pajak orang kaya itu sampai 30% loh. Sekarang Pak, betul itu. Oke. Jadi misalnya punya penghasilan 1 miliar, itu pajaknya 300 juta. Kalau misalnya punya penghasilan 10 miliar, nanti pajaknya 3 miliar. Itu kalau tidak membayar pajak itu konsekuensinya apa, Pak? Oh ya, aset-asetnya kan, itu nanti dihitung utang pajak. Oh gitu. Iya. Jadi memang ini, ini kalau kita ya rasionalnya saja, zakat itu pun sebenarnya kan 2,5% saja kan, hanya pada bagian-bagian tertentu 5% atau 10% misalnya, atau 20% kalau temuan lah ya, barang-barang rikas dan sebagainya. Nah, kalau yang ini agak orang sudah berzakat, apakah dia masih wajib berpajak? Ini loh yang sering ditanyakan. Kalau menurut saya bahwa kewajiban membayar pajak itu kan standarnya itu kan persenan. Sementara kalau zakat kan ada nisabnya kan semacam itu. Nah, artinya ini sudah hal yang berbeda. Sehingga keandaikan orang itu membayar pajak dan hartanya itu masih bernilai 1 nisab atau lebih, ya maka tetap wajib zakat, Pak. Oh enggak, maksudnya gini, orang itu sudah zakat kebutuhannya agama kan berarti sudah tersampaikan kan ya? Betul. Tinggal kebutuhannya kewajibannya pada negara. Nah, kewajiban pada negara ini kan jarang orang itu jujur saat misalnya, saya punyanya harta sekian ya, kalau bisa kalau pajak ya dikecil-kecilkan. Kalau punya motor 5 ya bilangnya 2. Ini HP-nya 10 aja bilangnya 1 kayak gitu kan. Jadi kalau menurut saya ya banyak orang tidak menampilkan ini profil keuangannya secara lengkap ketika dengan pajak. Jadi kalau menurut saya ya ini karena di dalam dirinya pasti menganggap ini bukan sesuatu yang wajib dari agama kan gitu. Betul. Ya memang begini Pak, ada sebuah kitab itu yang nanti akan saya share. Ketika orang itu tidak taat pajak, konsekuensinya apakah di dalam hukum Islam itu dia dianggap tidak atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum atau bagaimana? Karena di dalam konsepnya kita taat kepada ulil amri atau pemimpin itu harus pada peraturan-peraturan betul-betul maslahat. Sementara dalam hal ini kan ada unsur memberatkan sebenarnya. Karena memberatkan orang kaya saja itu malas untuk membayar pajak, apalagi mereka-mereka yang punya. Tapi kalau satu versi Pak, ini saya belum menemukan pembandingnya. Pembayaran pajak itu karena memang ini sifatnya yang asalnya haram kemudian dilegalkan. Sehingga dilegalkan dalam kerangka darurat ini ya mestinya ini adalah kewajiban. Ad-darurat tubihul mahdurat, sehingga ketika keadaan darurat itu terpenuhi berarti kan ya memenuhi darurat kan kewajiban, kan semacam itu. Oleh karenanya ketika mereka itu tidak memenuhi pajak, padahal pajak itu sebuah kebutuhan yang darurat, sehingga yang asalnya haram bisa legal, ya mereka dihitung tidak mendatangi kewajiban. Di samping lagi juga tidak dihitung taat kepada pemimpin. Nah, kita tahu bahwa tidak taat kepada pemimpin hukumnya haram. Jadi bukan karena tidak membayar pajaknya, tapi juga karena tidak memenuhi kebutuhan darurat, juga tidak memenuhi taat
kepada imam. Semacam ini. Oh, Ini satu pandangan, Pak, satu pandangan. Tapi tidak menutup kemungkinan ada beberapa kasus tidak taat kepada kepemimpinan itu justru boleh. Saya contohkan semacam ini, Pak, seperti kebijakan membuat SIM yang di situ kan dipersulit. Sehingga saking dipersulitnya orang itu lebih suka bayar nembak yang bayaran lebih mahal itu, Pak, tanpa tes itu daripada mereka itu dites sudah bolak-balik ke kantor polisi sudah nunggu lama. Itu Kemudian sampai hitungan berapa aja nggak pernah lulus pasti ya. Nah, oleh karenanya ini kan sebuah peraturan tidak maslahat sebenarnya. Setahu saya dalam hal ini ya, kalau andaikan kita melanggar, ini secara syariat, Pak, secara syariat. Ya kalau memang peraturannya mempersulit ya boleh-boleh saja. Karena apa? Karena ini sudah taraf orang itu untuk mentaati hukum pemerintah membuat SIM sampai menghalalkan segala cara. Artinya kan ini bermula dari pemerintah yang mempersulit sirkulasi atau sistem di dalam kelulusan. Betul. Terus ditambah lagi orang berkendara pakai SIM dan tidak itu kan ya tidak ada bedanya. Kalau memang dasarnya dia tidak punya kapasitas kemampuan mengendarai sepeda motor walaupun punya SIM ya toh nggak bisa naik kan semacam itu. Andai pun dia tidak punya SIM tapi lihai dia juga akan selamat. Artinya kan esensinya untuk keselamatan pengendara motor juga tidak terlalu, menurut saya tidak terlalu esensi, terlalu penting sebenarnya. Tapi kalau pajak ini belum kita temukan yang memperbolehkan untuk tidak membayar pajak. Justru memang yang ada ibarat itu malah istilahnya mengharamkan bagi mereka untuk tidak taat kepada imam itu haram. Kalau menurut saya gini, Ustaz. Oke, orang itu membayar pajak, tetapi kejujurannya rata-rata itu nggak ada yang jujur. Intinya gitu. Ya ini yang kita juga 90% orang bayar pajak. Nggak mungkin bilang misalnya hartanya 1 miliar, oh saya punyanya 100 juta. Ya ini yang repot, Pak, ya, dalam regulasinya, kalau penerapan ke arah pajak. Enggak, Ustaz. Karena merasa gini loh, ini aku membayar pajak sudah banyak-banyak, nanti tiba-tiba dikorupsi, pembangunan tiba-tiba dinikan, gitu loh, Ustaz. Betul. Yang jelas itu motifnya juga karena kurang kepercayaan kepada pemerintah. Karena dalam pengelolaan pajaknya itu sering tumpang tindih, hanya dinikmati oleh mereka-mereka yang punya kepentingan. Ya memang seakan-akan kita sudah tersandra dengan keadaan-keadaan semacam ini, Pak. Ustaz. Dari pemerintahnya itu tidak istilahnya transparan di dalam pengelolaan harta pajak. Makanya akhirnya juga betul. Waktu kemarin itu ada sunset policy yang pengampunan pajak tentang amnesti itu, wah orang ikutnya banyak itu, Ustaz. Betul. Karena sudah bertahun-tahun kan, ini punya harta kekayaan sekian, belum dicatat di SPT tahunannya kan gitu. Jadi kalau kayak pengampunan pajak, ya kayak pemutihan pajak kendaraan itu pasti banyak yang ikut. Betul. Apalagi kemarin momennya pas, Pak, ya, karena sudah corona itu, Pak, ya. Kalau corona itu kan pembayaran pajak kan agak sulit karena membatasi perkumpulan. Betul. Dan itu nggak dicek, Ustaz. Waktu corona itu kayaknya kantor pajak juga menyadari, jadi nggak terlalu sebenarnya yang dikejar-kejar itu kan pengusaha-pengusaha yang pajaknya besar itu. Oh ya, betul. Karena kalau lebih baik mempersulit kalau yang penghasilannya cuma 2 juta, 3 juta per bulan itu nggak bayar pajak sebenarnya. Betul. Setahu saya memang paling minimal pengusaha yang menghasilkan keuntungan 1 bulan 5 juta kalau nggak salah. Kalau peraturan lama semacam itu, entah kalau sekarang. Betul nggak, Pak? Kalau SPT itu Ustaz, penghasilan per tahun itu kurang dari 50 juta apa 60 juta gitu. Nah, iya maksud saya bahasa 5 juta itu setiap bulan, Pak. Berarti kalau setahun itu atau lebih. Itu nggak kena pajak.
Tapi kalau pengusaha UMKM itu mau penghasilannya berapa harus potong pajak Ustaz. 1% per bulan. Begitu. Nggih. Iya. Dengan misalnya buka toko hasilnya 500.000, ya pajaknya 1%-nya berapa? 5.000. Satu bulan 5 juta ya berarti 1%-nya 50.000 gitu. Potong langsung bersih per bulan 1%. Nggih. Tapi ya itu memang penerapannya tumpang tindih Pak nggih. Biasanya yang sergap bayar pajak itu malah yang lugu, yang polos, masyarakat yang menengah ke bawah itu. Iya. Yang atas-atas ya duit diputar dulu lah. Yang atas-atasnya jadi mafia rata-rata mereka itu. Ya, mungkin maaf Pak karena waktu membatasi, karena ini sudah maghrib. Kita sambung besok. Terima kasih atas penjelasannya. Kita bertemu besok lagi. Mungkin wa'alaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Ustaz. Nggih, sami-sami.